Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan cendekia dimanapun berada, berjumpa kembali melalui channel YouTube saya Nihi Asli. Saya mahasiswi pada Fakultas Tarbiyat Tahdris, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang sistem pendidikan di negara Tunisia, sebuah negara yang berada di benua Afrika Utara. Insan cendekia yang berbahagia, di Tunisia jenjang pendidikan dibagi dalam 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah taklim asasi atau sekolah dasar, yang dibagi dalam 2 tingkatan, yaitu tingkat ibtidaiyah dan tingkat idadiyah. Ibtidaiyah kalau di Indonesia dikenal dengan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang belajarnya selama 6 tahun. Di ibtidaiyah dari kelas 1 dan 2 hanya diajarkan pelajaran dasar bahasa Arab, berhitung, tulis baca, puasa, cara sholat, dan Al-Quran. Kemudian pada tahun ketiga ditambah pelajaran itu dengan pelajaran bahasa Prancis. Saat di kelas 4, 5, dan 6 ditambah dengan ilmu bumi dan dasar biologi. Seluruh pelajaran di ibtidaiyah diajarkan dalam bahasa Arab kecuali bahasa Prancis. Sedangkan di idadiyah yang di Indonesia dikenal dengan SMA dan Madrasah Sanawiyah, belajarnya juga 3 tahun. Mata pelajaran meliputi matematika, biologi, fisika, tarbiyah ilmiah, ditambah bahasa Inggris. Tetapi pada level ini pelajarannya sudah pada level yang berbeda. Kemudian di tingkat ibtidaiyah seluruh pelajaran diajarkan dengan bahasa Arab kecuali bahasa Prancis. Sedangkan di idadiyah seluruh pelajaran diajarkan dengan bahasa Prancis kecuali bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian untuk tingkat kedua dinamakan dengan taklim sanawiyah. Yang berbeda, di Tunisia SMA itu belajar selama 4 tahun. Sedangkan di Indonesia SMA hanya belajar 3 tahun saja. Di Tunisia, pada tahun pertama, siswa akan menghadapi ujian akhir untuk kelas 1, di mana hasil ujian inilah yang akan menentukan untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat. Para siswa dibagi jurusan sesuai dengan hasil yang dicapai pada hasil ujian kelas 1 sanawiyah, di mana jurusan yang akan dibagi pada kelas 2, 3, dan 4 adalah ada 6 jurusan, yaitu jurusan matematika, sains, ekonomi, informatika, dan olahraga, yang kesemuanya terkategori sebagai jurusan umum. Sedangkan untuk jurusan agamanya meliputi adab, syariah, filsafat, bahasa Arab, dan ilmu sosial. Kemudian di Tunisia, ujian nasional dinamakan dengan bakalori, di mana para siswa kalau lulus mengikuti bakalori, maka siswa langsung lanjut kuliah sesuai dengan jurusan masing-masing. Tak ada lagi ujian waktu masuk perguruan tinggi. Setelah lulus pada waktu ujian bakalori, maka siswa dinyatakan langsung masuk pada perguruan tinggi. Tetapi siswa juga tidak dibebaskan kepada universitas atau prodi lain yang berbeda dengan jurusan yang telah ditentukan ketika belajar di sanawiyah. Yang ketiga adalah taklim a'li atau pendidikan tinggi. Ini berbeda aturannya antara satu universitas dengan universitas yang lain. Ada universitas yang untuk S1-nya 5 tahun, tetapi ada juga yang universitas untuk S1-nya hanya 3 tahun. Contohnya di Zaituna. Di perguruan tinggi barulah dibedakan antara syariah dengan yang umum. Yang juga menarik, ada jurusan sains, S1 belajarnya selama 6 tahun. Kalau lulus dengan gelar muhadis atau insinyur. Hebatnya, insinyur di Tunisia mendapatkan 2 gelar sekaligus. Kalau sudah bisa menyelesaikan atau mendapatkan gelar insinyur, maka sudah dianggap sudah menyelesaikan magister atau S2 dan langsung bisa lanjut pada program doktor. Tetapi tidak semua jurusan
bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus. Jurusan yang dapat mendapatkan gelar 2 sekaligus adalah jurusan insinyur teknik sipil yang konsentrasinya pada bangunan dan jalan saja. Kemudian untuk menjaga mutu pendidikan, pemerintah Tunisia membuat kebijakan dengan membentuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang juga menariknya, masuk perguruan tinggi seleksi masuknya tanpa ujian. Pelamarnya hanya mengajukan berkas saja. Kemudian untuk menjaga mutu pendidikannya, mereka memperketat sistem kelulusan di tingkat sanawiyah. Bila tidak lulus ujian bakalori atau ujian akhir pada tingkat SMA, maka siswa wajib mengulang kembali. Demikian juga untuk perguruan tinggi. Di tahun terakhir diterapkan sistem yang sama untuk mengulang mata kuliah yang belum lulus. Sistem ujian nasional yang dilaksanakan Tunisia kualitasnya sangat bagus, sehingga diakui oleh Eropa. Maka siswa yang lulus dengan jurusan matematika, sains otomatis diterima pada universitas di Eropa. Dari hasil sistem yang dibangun begitu rupa, warga Tunisia yang tamat sekolah sanawiyah rata-rata langsung menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Prancis. Dan tidak sedikit juga yang bisa bahasa Inggris, bahkan bahasa Spanyol. Itulah hebatnya pendidikan di negara yang baru merdeka pada tahun 1956 dari Prancis ini. Demikianlah tentang sistem pendidikan di negara Tunisia yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, menjadi pengetahuan baik bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.